berada dalam suasana pandemi COVID-19. Karena itu, marilah kita tetap berdisiplin untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing dengan tertib dan bersikap hormat kepada Tuhan. Sebagaimana biasanya kita beribadah kepada Tuhan di gereja dengan sikap yang menghormati Tuhan, berpakaian rapi, hati yang terbuka dan tulus murni. Walau kita masih beribadah di rumah masing-masing, marilah kita memperingati hari raya Pentakosta dan melakukan perjamuan kudus, memperingati turunnya Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama beribadah merayakan hari Pentakosta, perjamuan kudus, dan juga di sebagian jemaat-jemaat merayakan unduh-unduh, dimulai dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sabda awal dalam ibadah Pentakosta ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 237 ayat yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu.
negeri sejahtera. Pembacaan kitab Injil Yohanes 20 ayat 21, demikian sabda Tuhan. Maka kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat. Kita mendoakan gereja dan khususnya masyarakat yang sekarang berada dalam badai COVID-19 agar cepat berlalu. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap bersemangat untuk merayakan Hari Raya Pentakosta dan juga dalam kesempatan ini kami juga melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan, kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Tuhan senantiasa memimpin di dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, menyertai dan memberkati segenap warga jemaat-Mu, di seluruh jemaat-jemaat di lingkungan Sinode GKJTU, teristimewa di GKJTU Jemaat Salatiga. Kami menyerahkan untuk segenap warga jemaat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, baik melalui obat-obatan, penanganan medis, asupan gizi, lebih-lebih melalui tangan Tuhan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh kuasa, kiranya menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami segenap warga jemaat-Mu. Kami juga tetap mendoakan ya Tuhan, untuk segenap majelis, baik para penatua, guru Injil, vikaris, diaken, kami serahkan dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih kami juga mendoakan untuk segenap pengurus seksi-seksi pelayanan kategorial yang ada di jemaat-jemaat kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati, sebagaimana Tuhan memberkati para majelis. Para pengurus seksi-seksi pelayanan kategorial pun senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk kebersamaan kami di lingkungan Klasis Salatiga, kebersamaan kami di lingkungan klasis-klasis sesinode GKJTU, kebersamaan kami di lingkungan sinode GKJTU, baik MPH GKJTU beserta dengan seluruh bidang-bidang, departemen-departemen, lembaga-lembaga yang ada, agar Tuhan senantiasa memberkati dalam seluruh pelayanan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, teristimewa yang pada saat ini kami bersama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami mendoakan seluruh gugus tugas, baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten. Tuhan memberkati. Kami juga mendoakan untuk
rumah sakit, tenaga medis, tenaga sosial, cleaning service, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan memberkati. Ada di antara mereka yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan harus meninggalkan jauh dari keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan campur tangan, menolong dan memberkati mereka, tetap memberikan kesehatan yang baik, tetap semangat untuk melayani. Terlebih untuk mereka yang terpapar virus corona ini Tuhan campur tangan agar Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang Tuhan panggil oleh karena virus ini Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap tabah, tetap kuat untuk menghadapi cobaan ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Teristimewa pada bulan Juni nanti kami mau memasuki satu status kehidupan normal baru. Kiranya Tuhan tolong dan campur tangan memimpin pemerintah, pengambil kebijakan, agar kami pun dapat hidup bersama-sama dengan baik, patuh, disiplin dalam mengikuti berbagai aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk pandemi COVID-19 yang sudah merata di seluruh dunia. Tuhan tolong dan campur tangan, baik itu WHO maupun pemerintah masing-masing negara dalam mengatasi pandemi ini. Karena di satu wilayah dengan wilayah lain, satu negara dengan negara yang lain senantiasa berkaitan, berhubungan, sehingga ketika yang satu tertular akan merembet ke wilayah yang lain. Namun ketika yang satu diberi kesembuhan, Tuhan juga memberkati, sehingga bumi ini berada di dalam damai Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa kami nantikan. Inilah ya Tuhan, seruan doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita baca bersama-sama diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJTU. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita kembali berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Roh Kudus kiranya menguasai seluruh hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan sabda Tuhan, memahaminya dan mewujudkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus, Sang Sabda Abadi, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta,
mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini, dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan, lebih-lebih yang merenungkan dan mewujudkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat sesinode GKJTU yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, yaitu persembahan hari Minggu dan unduh-unduh bagi jemaat-jemaat yang merayakan unduh-unduh pada hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 235 bait yang pertama. Udengan berkat turun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu. Perkenankan kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan semakin diperluas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga jemaat yang telah mempersembahkan. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini memang hari yang sangat-sangat istimewa. Hari Raya Pentakosta, dan kita juga sebagian di jemaat-jemaat merayakan unduh-unduh, sebagian jemaat juga mengadakan perjamuan kudus sebagaimana dalam liturgi dan tata laksana GKJTU. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia meminta para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Janji di mana Tuhan akan mengutus Roh Kudus hadir di antara gerejanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid pun kemudian kembali ke Yerusalem. Mereka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, menantikan janji Bapa. Pada hari ke-10 atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para rasul pun berkumpul di suatu tempat bersama-sama 120 orang percaya, di mana orang-orang Israel pada waktu itu hendak merayakan syukur atas masa panen raya gandum yang mereka alami. Mereka juga hendak merayakan peringatan tentang pemberian 10 hukum Taurat Tuhan, 10 hukum Tuhan yang diberikan pada bangsa Israel. Karena itulah mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, pada saat itulah Roh Kudus turun, yang kemudian hingga saat ini kita merayakannya sebagai Hari Raya Pentakosta, 50 hari pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dimulainya karya Roh Kudus yang secara khusus, secara spesifik, secara istimewa melayani gereja, dan disebut sebagai lahirnya gereja Tuhan di dunia. Ibu, Bapak,
Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada hari Pentakosta ini sebagaimana ditentukan oleh Sinode GKJTU, dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta ini ditandai dengan dua karya Roh Kudus yang sangat fenomenal, yang membaharui kehidupan gereja. Yang pertama, kita melihat bagaimana karya Roh Kudus melalui kedatangannya ke dalam dunia. Karya Roh Kudus dalam kedatangannya ke dalam dunia ini ditandai dengan 3 peristiwa penting. 3 peristiwa yang menunjukkan kuasa Roh Kudus yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu pada ayat kedua disebutkan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ketika kita mendengar soal ini, kita jadi ingat ketika Tuhan Yesus menerangkan tentang kelahiran baru kepada Nikodemus, di mana Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup, tidak diketahui dari mana asalnya dan mau kemana perginya, di mana Roh Kudus berkarya secara khusus, secara istimewa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, seperti itulah kalau kita bisa melihat Roh Kudus dalam kedatangannya, hadir dalam suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Mereka mungkin merasakan betapa kuatnya, betapa daya dinamis yang bagaikan badai besar, angin besar, tetapi rumah itu tidak roboh. Satu mujizat yang luar biasa. Biasanya kalau ada angin tofan, angin yang besar, bisa jadi rumah-rumah beterbangan. Tetapi ini pun tidak. Semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang menunjukkan tentang kuasa Roh Kudus yang sangat fenomenal itu, tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada ayat 3 bagian A. Peristiwa ini mengingatkan kita pada waktu ketika Tuhan Allah secara khusus datang menjumpai, memanggil Musa dalam bentuk api yang menyala, membakar semak duri. Tetapi semak duri itu tidak terbakar. Betul-betul nyala api. Musa melihat dan kemudian menyingkir. Tetapi Tuhan berkehendak memanggil Musa dan meminta supaya melepaskan kasutnya karena tempat di mana Musa berdiri itu adalah tempat yang kudus. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita juga jadi ingat perkataan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis berkata, ia akan membaptis dengan Roh Kudus, tetapi beliau yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Lidah-lidah api ini menjadi bagian dari karya Roh Kudus yang sangat besar. Nampak membakar tetapi tidak terbakar. Dalam pemahaman ini sebetulnya adalah merupakan gambaran bagaimana api Roh Kudus membakar dosa-dosa manusia di dalam seluruh karya besarnya. Yang ketiga, mereka penuh dengan Roh Kudus pada ayat 4a. Sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini Roh Kudus berkarya memberikan kuasanya.
dan memberikan berbagai karunia-karunia kepada para murid dan kepada gerejanya, agar murid-murid dan gereja Tuhan memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki kasekten, agar gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Ini persis dengan apa yang tadi sudah kita baca dalam introitus, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kuasa yang diberikan kalau Roh Kudus datang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, itulah simbol-simbol, gambaran tentang karya Roh Kudus yang luar biasa, yang fenomenal, yang bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi ketika Roh Kudus hadir, memang ada kekuatan yang dahsyat. Nah, yang kedua adalah karya Roh Kudus yang nyata, dirasakan, diberikan kepada para murid dan gereja Tuhan. Bukan hanya Roh Kudusnya saja yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, tetapi juga karyanya kepada orang-orang pilihannya, kepada para murid dan kepada gereja Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama dari catatan ini, para murid dan gereja Tuhan benar-benar diberdayakan, diberi kuasa, dinamis, kekuatan yang luar biasa, sehingga di dalam nama Tuhan mereka pun memiliki kuasa. Ketika manusia bertobat dan percaya kepada Tuhan, dosanya akan diampuni. Ketika para murid mendoakan orang-orang berdosa yang percaya kepada Tuhan, dosanya pun diampuni. Itu satu mujizat besar, mujizat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid. Bukan hanya kepada mereka, tapi juga pada gereja hingga saat ini, di mana kuasa ini dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun kalau tidak bertobat, dosanya tetap tinggal dan mereka pun tetap berdosa. Yang kedua, tanda-tanda kuasa Allah sungguh-sungguh dirasakan, sungguh-sungguh diterima oleh para murid ketika mereka bicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang dipahami oleh hadirin, orang yang hadir pada saat itu dari berbagai tempat, orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem. Mereka berasal dari kota Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain-lain, hingga dari Roma, dari Eropa. Yang sangat menarik adalah mereka berkata-kata, digunakan laleo dalam glosalalia. Artinya mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa, bahasa roh. Juga di situ dikatakan, disebut dialektos, menurut dialek masing-masing. Orang Galilea berbicara tentang bahasa yang satu dan bahasa yang lain. Orang lain menerimanya dalam dialek yang khusus, yang khas dari orang-orang Galilea, para murid-murid itu sendiri. Itulah luar biasa. Dan ini pun juga dijadikan visi dari Lembaga Alkitab Indonesia dan dari United Bible Society, agar mereka, orang-orang, dapat membaca dan memahami firman Allah menurut bahasa-bahasa mereka masing-masing. Karena itulah Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Agar apa? Supaya seluruh masyarakat, umat dapat membaca Alkitab, memahami Alkitab menurut bahasa ibu, menurut bahasa yang dipahami masing-masing.
Tidak ada bahasa surga. Yang ada adalah bahasa yang dipahami oleh mereka masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, itulah bagian dari karunia. Ada banyak sekali karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi salah satu yang dimunculkan pada waktu itu adalah karunia bahasa roh. Yang ketiga, Roh Kudus berkarya pada para murid, pada pengikut-pengikut Kristus atau cikal bakal gereja, sehingga mereka yang tadinya lemah, tidak berdaya, mereka diubah, dibaharui menjadi orang-orang yang kuat. Kuat dalam konteks kepribadiannya, kuat dalam konteks kedewasaan imannya, kuat dalam berbagai hal. Kita tahu para murid sendiri, misalnya ketika Tuhan Yesus ditangkap, nampak sekali bagaimana kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka. Tetapi kita tahu setelah kebangkitannya, setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam segala hal, dalam karakter Kristen. Mereka yang penakut, yang takut, menjadi orang-orang yang berani menghadapi apapun. Menjadi orang-orang yang berani menghadapi siapapun. Jadi bukan hanya apapun, tapi juga siapapun. Termasuk para penguasa, menghadapi para pemimpin-pemimpin agama. Petrus misalnya ditangkap, para diaken ditangkap, diadili. Mereka dengan gagah berani. Ini semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa kepada gerejanya, kepada para murid. Mereka yang tadinya orang-orang biasa, orang-orang jelata. Tetapi dalam karya Roh Kudus yang luar biasa itu, mereka diubah, dibaharui menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga orang lain melihat mereka seperti melihat malaikat. Sebagai contoh ketika mereka melihat Stefanus, ketika hendak dilempari batu, hendak dibunuh, apa yang terjadi? Mereka melihat wajah Stefanus yang bersinar secara luar biasa. Orang-orang biasa diubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, disinilah kita melihat kekuatan karya Roh Kudus kepada para murid itu. Karya Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Namun selain yang positif-positif yang disaksikan, yang dirasakan oleh mereka yang hadir di situ, ada juga yang berpikir negatif. Ini para murid kan mabuk anggur. Hal-hal yang negatif, yang kurang baik, yang tidak menjadi kesaksian, yang mempermalukan mereka, yang mengecilkan arti dan makna karya Roh Kudus itu. Tetapi apa yang terjadi? Disitulah Petrus kemudian bangkit. Dan dengan keberanian yang luar biasa, Petrus menyampaikan misi Allah kepada semua orang. Semua orang yang hadir pada waktu itu, ia menyampaikan kebenaran dalam bentuk khotbah bahwa mereka tidak mabuk anggur. Mereka tidak ada yang minum anggur pada waktu itu. Mereka benar-benar tetap sadar. Dan disitulah Petrus menyampaikan kebenaran, Roh Kudus yang berkarya. Bukan hanya itu saja, Petrus dari situ juga menyampaikan bagaimana Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi menjadi tonggak penting, juru selamat bagi semua orang. Bahkan mereka pun semuanya diubahkan, dibaharui menjadi sosok-sosok yang berani, bahkan berani menghadapi maut. Inilah karya luar biasa Roh Kudus yang secara langsung dirasakan, diterima oleh para murid dan oleh gereja Tuhan pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai catatan penutup, mereka para murid, para pengikut Kristus,
gereja Tuhan benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka kata-kata mereka, khotbah-khotbah mereka pun menjadi sangat berkuasa, memiliki daya kekuatan yang dahsyat, sehingga membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya. Ini bukan karena Petrus atau rasul-rasul yang lain, tetapi karena Roh Kudus berkarya di dalam khotbah-khotbah mereka. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, doa-doa mereka pun memiliki kekuatan yang dahsyat sekali. Ketika mereka berdoa, orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Misalnya seperti Dorcas, Eutikus, persis sama dengan peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana Petrus, Paulus, para misionaris, para pendeta, seluruh pekerja-pekerja gerejawi dapat menjalankan misi Allah. Karena dipenuhi Roh Kudus, misi Allah pun berjalan dari mana-mana ke mana-mana. Dari siapa saja kepada siapa saja. Kita semua warga gereja, kita semua umat Tuhan menjalankan misi, menjalankan perintah Tuhan itu tidak lain oleh karena saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita bisa berkarya bersama-sama dengan Roh Kudus. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kita pada hari ini, Hari Raya Pentakosta ini juga akan melakukan perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan formulir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan formulir perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk mengingat akan kematiannya demi meneguhkan iman kita. Perjamuan kudus adalah sakramen yang suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus haruslah orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman Allah, dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah seperti firman-Nya dalam Yoel 2 ayat 12-13 demikian. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, maka kita perlu menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita perlu merenungkan dosa kita masing-masing dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Kedua, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yang ketiga, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah? Semua orang yang hatinya didapati ada kesaksian yang demikian sudah barang tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Sebaliknya, barang siapa yang didapati dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu hanya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang mengeraskan hatinya dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan, sebelum bertobat tidak diperbolehkan ikut perjamuan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, janganlah berkecil hati,
Karena tujuannya bukan berarti bahwa yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang-orang yang tanpa dosa. Yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh, menyesal akan dosanya dan meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus ini, kita harus senantiasa mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan. Karena perjamuan kudus inilah gambar serta tanda Tuhan yang disalib karena dosa-dosa kita. Ia menderita sengsara dan dari lahir hingga kematiannya. Hukuman bagi kita dipikulnya supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Yang kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus. Pada malam menjelang ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para murid. Sabdanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur, diberikannya kepada para murid. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada para murid itu juga ditujukan kepada setiap orang percaya hingga saat ini. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang telah menjadi miliknya. Yang ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih mengasihi dan saling menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya mengajar kepada kita supaya di dalam kita menguji diri kita masing-masing dan di dalam kita mengingat Tuhan, menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dan bagi kekuatan iman kita. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan dalam saat teduh. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa-dosa kami dan ajarlah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan karena pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Bimbinglah kami agar kami senantiasa dan terus-menerus bertumbuh di dalam kasih karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah
di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan oleh karena kasih, kami boleh melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan yang hidup di dalam hidup kami, sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Kepala Gereja. Dengan demikian ya Tuhan, kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama maju untuk menghadap perjamuan Tuhan dengan tertib dan dengan hormat. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 170 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur ini kita anggap sebagai daging dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang di surga. Kita memastikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat dan segar, demikianlah jiwa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi simbol dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan nanti kita akan makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
marilah kita bersama-sama menerima roti ini sebagai simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Cawan ini adalah simbol persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Nanti setelah kita menerima dan minum bersama-sama, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang mulia telah dicurahkan menjadi korban yang menebus kita, dosa-dosa kita dengan sempurna. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Cawan ini jadi simbol persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang mulia telah dikorbankan menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita mundur dari meja perjamuan Tuhan dan kita bersama-sama akan berdoa. Hidup kekal dari Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberikan kepada kita makanan rohani, maka marilah kita semua memuliakan namanya dengan mengucap syukur masing-masing di dalam hati kita, berdoa dan berkata-kata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita,
dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang tidak menahankan sekalipun anaknya sendiri, diserahkan demi keselamatan kita semua, dan memberikan segala sesuatu di dalam namanya. Maka mulut dan hati kita mengucapkan segala puji dan kemuliaan Tuhan, sekarang hingga kesudahan zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahan-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan karunia-Nya yang melimpah dalam perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan mempersembahkan persembahan khusus perjamuan kudus dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 240 bagian A ayat pertama. Datanglah ya sumber berkat. Sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Akar aku mada indah, gunung pengasihan-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku. Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku